pagi, bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan terus semangat. Kembali lagi bersama saya, Niko Suryadi, dalam rangkaian acara MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMA Bopri 1, Yogyakarta. Hari ini adalah hari yang kedua, di mana kalian semua, para peserta didik baru, akan mendapatkan berbagai informasi yang sangat bermanfaat. Bukan hanya berkaitan dengan pembelajaran di kelas saja, tetapi lebih dari itu berkaitan dengan kehidupan kalian sebagai remaja di jenjang SMA. Jadi pastikan untuk tidak ketinggalan setiap informasi yang akan diberikan pada hari ini. Teruslah bersama-sama kami dalam rangkaian acara MPLS SMA Bopri 1 Yogyakarta. Ya, selamat siang adik-adik yang saya ucapkan selamat datang di BOSA Yogyakarta. Selamat datang menjadi kawah candra di muka Anda menuju sebuah generasi yang menjadi harapan sekolahan, keluarga maupun Indonesia. Saya Heri Santoso dari Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY. Sekali lagi, selamat berjuang meniti masa depan. Kenapa sih BOSA setiap tahun mengundang BNN? Suatu pertanyaan yang mungkin adik-adik belum tahu atau bahkan ada yang sudah tahu. Dikarenakan betapa pentingnya BOSA dalam rangka untuk menciptakan kader generasi harapan bangsa dan Indonesia ini supaya tidak terjerat narkotika. Karena di wilayah kita Yogyakarta sudah banyak sekali adik-adik yang sudah menjadi penyalahguna narkoba. Mulai dari tingkat pelajar SD sampai mahasiswa, data kita BNN PDIY setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini menjadi perhatian kita bersama, maka dari itu BNN Provinsi DIY selalu digandeng sinergitas program. Dalam rangka MPLS, BOSA selalu mengajak kita untuk memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada siswa baru yang akan menjelajahi dunia pendidikan selama 3 tahun ke depan di BOSA ini. Adik-adik yang kami cintai, narkoba mungkin kita sering mendengar, melihat, dan membaca. Tapi tidak ada salahnya kami mencoba untuk mengulas lebih detail dengan waktu yang diizinkan kepada kami. Narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Narkotika adalah bahan, zat, baik yang berupa tanaman atau non-tanaman, sintetis maupun non-sintetis, yang dapat menimbulkan ketergantungan, menghilangkan kesadaran, dan berperilaku tidak normal. Banyak sekali jenis narkotika yang mungkin beredar di pasaran. Narkotika jenis tanaman ada golongan 1 ganja, kokain, opium, ya. Ada non tanaman, ada sabu, ada ekstasi. Dan lebih miris lagi, sekarang sudah banyak beredar di wilayah kita adalah bahan adiktif. Psikotropika juga marak sekali di wilayah kita. Ada diazepam, dextro, dumolit, artan, prodresterek, rohypnol, riklona, trihexyphenidyl, atau orang Jogja menyebutnya dengan pil anjing. Ini menjadi tantangan kita bersama. Kita sebagai generasi harapan bangsa, harapan Yogyakarta dan negara, jangan sampai tergerak hati kita untuk mendekat saja. Mendekat saja tidak boleh. Dan mirisnya ini yang menjadi objeknya, sasaran empuk para pengedar dan bandar, ini adalah para pelajar kita. Yang harganya murah, yang gampang didapatkan, tetapi daya rusaknya akan mengakibatkan fatal. Dampak yang ditimbulkan dari narkoba itu medis, liver, jantung, paru, ginjal, hati,
psikologis, skizofrenia, dual diagnosa, dan sosial. Pasti akan diacuhkan, pasti akan ditinggalkan, pasti menjadi stigma negatif oleh pihak sekolah maupun masyarakat, maupun keluarga. Makanya akan diasingkan oleh pihak keluarga. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Pasal 111, Junto 112, Junto 113, Junto 114. Barang siapa tanpa hak melawan hukum menanam, menyimpan, menguasai, mengedarkan narkotika golongan 1 akan dikenakan pidana dan denda, dan bisa sampai mati hukumannya sesuai dengan barang bukti yang ditemukan di lapangan. Dan tentunya masa depan akan suram. Cita-cita, harapan, keinginan yang ketika kita besok lulus dari SMA mau menjadi seorang sarjana, mau menjadi seorang pengusaha, pegawai negeri, eksekutif, yudikatif maupun konglomerat, sia-sia dan tinggal menjadi sebuah angan-angan belaka karena terhempaskan cita-cita itu di tingkat pelajar. Sudah terendus, sudah terprovokasi teman yang lain untuk menyalahgunakan narkotika. Nah, jenis dampak yang begitu luar biasanya ini, harapannya adik-adik yang menjadi generasi harapan Bosa, yuk mulai hari ini Anda sudah menyandang predikat menjadi seorang pelajar SMA. Baju putih celana hitam, baju putih celana biru, sekarang sudah baju putih celana abu-abu. Tingkatan Anda untuk menjadi pribadi yang lebih matang, pribadi yang lebih dewasa harus lebih ditingkatkan lagi. Tugas Anda adalah 5M. Mengerti betapa jenis narkotika yang banyak beredar di wilayah kita. Mengerti tentang apa saja modus operandi yang dilakukan oleh para pengedar dan bandar untuk bisa masuk ke tataran lini pelajar. Berbagai macam cara pengedar bandar itu masuk ke pelajar. Berbagai macam metode dan strategi yang dia gunakan agar bisa melumpuhkan dan bisa menembus dinding sekolah. Maka Anda harus waspada. Yang kedua, memahami. M yang kedua, memahami betapa dampaknya ketika memakai narkoba ini tidak hanya diri sendiri, tapi keluarga, sekolahan, masyarakat, dan bangsa ikut mengenyam, ikut merasakannya. Satu kali Anda terlibat, terjerumus, tunggu aja kehancurannya. Paham? Karena tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan hari ini, harus kita pikirkan terlebih dahulu untuk menuju masa depan yang lebih cemerlang. Yang pertama, mengerti, memahami. Yang ketiga adalah melaporkan apabila ada indikasi penyalahgunaan narkotika di sekolah, di masyarakat. Jangan takut untuk melaporkan kepada BNN, untuk memberikan informasi kepada BNN, supaya kita segera melakukan proses hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang keempat adalah memotivasi, mengajak korban penyalahgunaan narkotika, teman, saudara, tetangga untuk mau rehabilitasi. Banyak sekali para penyalahguna korban penyalahgunaan narkotika di luar sana yang tidak tahu kalau rehab itu gratis. Di BNN punya klinik Pratama, di seluruh rumah sakit umum daerah, lembaga rehab komponen masyarakat, lembaga rehab komponen instansi pemerintah, seluruhnya berdinamika dan sinergi dengan BNN. Nanti akan diberikan assessment, konseling, rehabilitasi rapat lanjut dan semuanya, sehingga kepulihan bagi pecandu ini akan diberikan dalam rangka untuk menjaga recovery addict. Dan M yang kelima adalah menyampaikan. Kalau adik-adik sudah mengerti, memahami apa yang kita sampaikan tentang jenis, dampak, resiko, sanksi hukum, yuk sampaikanlah kepada rekan yang lain, sampaikanlah kepada saudara-saudara Anda supaya semuanya merasa terpanggil, semuanya berpartisipasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Pasal 104. Peran serta masyarakat dilibatkan dalam program pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan dalam gelap narkoba. Kenakalan remaja yang terjadi di wilayah kita
adanya demoralisasi, degradasi moral yang terjadi di wilayah kita oleh teman-teman yang notabene masih status pelajar. Ini dikarenakan satu, lemahnya iman dan takwa kepada Tuhan. Pendekatan kita kepada Tuhan sangat lemah, sehingga gampang terprovokasi, termobilisasi, terjerumus dengan lubang namanya narkoba. Yang kedua, kurang harmonisasi antara anak dan keluarga. Banyak sekali kasus anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika karena orang tuanya pisah, orang tuanya sibuk bekerja, orang tuanya kerja di luar mereka tinggal. Yang keempat adalah temannya mereka yang mungkin tidak memotivasi, mengedukasi, hanya untuk happy dan happy. Yang ketiga, cari sekolahan yang benar. Bosa adalah pilihan Anda. Bosa adalah masa depan Anda. Kawah candra di muka Anda. Berikan terbaik untuk diri Anda dan Bosa. Banyak sekali alumnus Bosa yang sudah menjadi pribadi-pribadi yang menjadi panutan. Pribadi-pribadi yang menjadi suri teladan. Dan pribadi-pribadi yang bisa menjadi contoh bukan adik-adiknya. Yang keempat, isi kegiatan yang bermutu. Banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler di Bosa ini. Ikuti untuk menumbuhkan minat bakat Anda. Karena banyak sekali pelajar yang terjerumus narkotika karena dia tidak punya minat dan bakat, tidak punya aktivitas, tidak punya kegiatan yang harus dia lakukan, sehingga dia bengong, bete, stres, ya kan? Harus mencari alternatif teman yang lain untuk memberikan keleluasaan emosionalnya. Dan yang kelima, jangan takut untuk sering bertanya ketika tidak tahu. Karena ketidaktahuan Anda akan memberikan Anda jalan yang pintas dan tidak tahu. Itu, adik-adik, harapannya seperti itu. Semakin Anda mengerti, memahami tentang narkotika dan kenakalan remaja, kelitih yang ada di wilayah kita, terus kita jadikan pembelajaran buat kita. Nggak ada untungnya, nggak ada gunanya. Saya rutin menjadi konselor penceramah di lembaga pemasyarakatan khusus anak LPKA Gunung Kidul. Jadi Jogja ini punya lapas khusus anak. Ketika saya di Gunung Kidul, di sana ada beberapa anak yang notabene masih pelajar. Dan kasusnya adalah kenakalan remaja dan narkotika. Ketika saya tanya satu persatu, apa harapan Anda, cita-cita Anda, keinginan Anda, mulia semuanya. Dan mereka punya mimpi, punya harapan dan cita-cita. Tapi karena terganjal dengan suatu hal, dia harus mengikuti proses hukum yang dijalankan. Sekolah sambil menjalani proses hukum. Sedih dan miris, tapi sudah terjadi. Kita tinggal memotivasi, tinggal memberikan sebuah edukasi bahwasanya cukup Anda melakukan hal seperti ini cukup sekali. Jangan sampai mengulang kedua, ketiga kalinya. Banyak sekali yang marak tembakau gorila juga. 2-3 tahun yang lalu tembakau gorila belum masuk di lampiran Undang-Undang Nomor 35. Tetapi mulai 2017, 4 tahun yang lalu belum masuk. Jadi mulai 2017 ke sini sudah masuk di lampiran Undang-Undang Nomor 35. Jadi barang siapa menyimpan, memakai, menguasai tembakau gorila, ini sama juga undangan. Hukumannya seperti dia memakai ganja. Sama, minimal 4 tahun dan maksimal sesuai dengan berat barang bukti yang ditemukan. Untuk itu jangan sampai mendekat kalau Anda belum kuat. Jangan memberikan sebuah masukan kepada pecandu penyalahguna kalau Anda belum safety, belum survive, belum bisa menjaga diri. Takutnya ketika Anda memberikan masukan, Anda memberikan sebuah motivasi kepada pecandu penyalahguna, kalau Anda tidak kuat, nggak safety, nggak survive, maka Anda akan menjadi korban selanjutnya. Cukup Anda laporkan kepada kami, ajak ke klinik BNN untuk diberikan assessment, counseling, dan rehabilitasi. Pecandu itu tidak bisa sembuh. Pecandu itu cuma bisa pulih. Kalau bahasa pulih, ini long term, medium term, short term, bisa relapse kembali. Makanya recovery addictnya, pemulihannya ini membutuhkan long term, jangka panjang. Dan pemulihan pecandu
narkoba ini membutuhkan peran banyak orang, baik pribadi yang menjadi seorang pecandu penyalahgunaan narkoba, dia harus punya mimpi, motivasi, semangat yang kuat untuk sembuh. Keluarga yang terus memberikan dorongan, memberikan suntikan, memompa motivasinya, memberikan kehangatan dan harmonisasi di dalam keluarga, sehingga muncul kepercayaan diri dia untuk bangkit kembali. Yang ketiga, lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat, cemoohan, cacian, makian, godaan yang selalu mungkin akan dia dapatkan untuk recovery-nya, kadang tumbang, kadang tumbuh, tumbang, tumbuh, tumbang, tumbuh. Kalau dia nggak survive, nggak kuat, maka dia akan tumbang selamanya. Jadi untuk itu kawan-kawan, sebagai penutup saya dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2020 yang tepat pada tanggal 26 Juni 2020 dengan tema 100% hidup yang sadar, sehat, produktif, bahagia, tanpa narkoba. Mari bersama kita wujudkan Jogja istimewa tanpa narkoba. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Terima kasih. Terima kasih masih bersama-sama dengan kami. Kita akan segera mengikuti acara selanjutnya setelah break beberapa menit. Jadi tetap bersama-sama kami di Bosa TV, channel YouTube SMA Wokri 1 Yogyakarta.